Terus? Baca. Dia berkhotbah di Pentakosta kepada orang siapa? Orang Israel. Orang Israel. Orang Israel apakah orang Yahudi? Hei orang-orang Israel, dengarlah. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh. Oke? Oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi apa kata Petrus? KPR 2 nomor 24. Silakan KPR 2 nomor 24. Membangkitkan dia. Oke, pertanyaannya, sewaktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukulin, diludahi hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara? Sengsara. Sengsara, baik. Tetapi apa kata Petrus di situ? Ya. Apa katanya? Melepaskan dia dari sengsara maut. Nah, dia tidak mengalami sengsara maut. Anda bertanya dari iman Kristen atau mengaplikasikannya secara Islam? Berdasarkan data. No. Data di Bibelmu. Jadi ketika Anda berbicara soal iman Kristen, Anda harus berbicara dari iman Kristen dong, sudut pandang Kristen. Iman Kristen berdasarkan apa? Bentar, saya Ya, iman lurusin. Kristen Ini menurut berbicara Bible. tentang kitab suci yang tertulis di dalam Bible. Iya. Jadi dalam iman Kristen, sengsara maut itu bukan secara jasmani doang. Tetapi dosa itu hukumannya adalah maut. Aku nggak bicara sengsara maut. Sekarang Nah, begini. makanya kita ini harus runut, Bang. Kita ini harus runut nih. Kita ini harus runut dalam iman kekristenan. Maut itu apa artinya? Kenapa ada sengsara maut? Apa itu arti maut gitu loh? Jadi abang nggak boleh tuh Aku bertanya tentang Yesus. Aku bertanya tentang Yesus. Sewaktu dia ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara maut yang dialami? Bukan itu sengsara maut yang dimaksud dalam Alkitab, Bang. Jadi gimana? Apa itu? Sengsara maut yang diartikan dalam Alkitab setelah kebangkitan Yesus kan, makanya dibilang di sini bahwasannya tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan ia. Ya kan, itu kan melepaskan dia dari sengsara maut. Itulah kebangkitan dia. Bahwasanya sengsara maut yang dimaksud di sini adalah neraka itu, Bang. Maut sengsara itu, maut neraka. Kematian neraka itu, Bang. Apa hubungannya Betul. sama neraka? Lah, membangkitkan dia, memenangkan Yesus, memenangkan bahwasanya Yesus Dibangkitkan dari neraka. Ya, bukan dibangkitkan dari neraka, dibangkitkan dari kematian, memenangkan dia dari kematian. Makanya aku bilang, Bang, gini. Makanya aku bilang, ketika abang mengkomparasikan iman Kristen dengan iman Islam, dengar terus ya. abang Dan bunuh dan kamu salibkan. Ya. Yesus ini dia berkata kepada orang Yahudi nih. Yesus yang telah kalian bunuh dan telah kalian salibkan. Tetapi, ya kan? Tetapi Allah melepaskan. Itu pertama Petrus sudah menyatakan orang Yahudi sudah percaya bahwa Yesus telah dibunuh dan disalibkan. Tetapi Petrus, Allah merupakan sengsara enggak yang dialaminya? kan dibilang sengsara maut, Bang. Dari sengsara maut, makanya aku bilang Maut itu apa? Kristen. Maut itu apa? Ya, jelas sengsara maut itu upah dari dosa. Maut itu adalah kematian itu sendiri. Waktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukuli hingga dia mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara maut? Bukan itu sengsara jadi apa maut namanya yang itu? dimaksud di Apa sini. namanya? Makanya dia dibilang namanya? dibangkitkan dari sengsara maut, Bang, dibangkitkan dari kematian, Bang. Tunggu dulu. Artinya di sini dalam iman Kristen. Oke. Makanya aku bilang, Apa namanya itu? Ini abang bertanya atau mau menyimpulkan? Bukan, enggak. Sekarang Pahami yang dikatakan dulu, itu, Bang. Gini, enggak. Jadi apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang ku maksud gini, pahami dulu konteks abang bertanya. Ini bertanya mau tahu secara iman Kristen atau bertanya mau menyimpulkan iman Kristen dari... Jangan berdasarkan iman Kristen, bos. Berdasarkan tertulis. Ya jelas, ini kan yang tertulis di Bible kami. Anda Ya udah, jangan Anda menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian dusta namanya. menambahi. Jelas, Ya udah. ada di dalam- Baik, sekarang saya tanya. Sewaktu Yesus disalib itu merupakan sengsara atau tidak? Sengsara secara jasmani ya, tapi bukan Iya kan? Ya udah. Bukan dalam Sengsara. Alkitab. Ya udah, sengsara maut itu berarti. Maksud. Loh, jadi apa? Jadi apa yang dimaksud itu? Yesus Saya sudah jelaskan kan? Saya sudah jelaskan. Oke, baik. Maut yang Ketika Petrus mengatakan, dibangkitkan dari sengsara maut. oke, ketika Petrus mengatakan bahwasanya Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut, jelaskan.
Lah itu tadi, makanya kenapa ada kebangkitan, di kata-kata kebangkitan, membangkitkan Yesus dari Jelaskan bagaimana yang dikatakan melepaskan sengsara maut. Sengsara maut apa yang dihadapin sehingga Itulah Petrus mengatakan dibangkitkan Allah dia dari melepaskan. kematian, Bang. Dalam iman Kristen, maut, dosa itu upahnya maut. Maut itu adalah kematian yang dimaksud. Kita nih mati, Bang. Itu adalah di dalam iman Kristen ya, dari sudut pandang iman Kristen, dari sudut pandang Bible yang Abang maksud. Iman Kristen menyatakan bahwasanya dosa upahnya adalah maut, yaitu kematian. Oleh sebab itu, makanya karena Adam berbuat dosa nih, makanya kita mati secara jasmani. Nah, itulah yang diselamatkan, Upah mati kematian itu yaitu neraka dan maut itu, Bang. Makanya di sini katanya membangkitkan dia dari sengsara maut. Membangkitkan dia dari kematian. Itu dari iman kami, Bang. Itu dari pemahaman Bible, itu dari pemahaman Kristen, Bang. Aduh, aku pening lah nih. Oke, di sengsara maut. Jelaskan dulu sengsara maut itu yang mana? Yang dimaksud Sudah itu Allah kujelaskan, melepaskan. Bang. Sudah Enggak, Allah melepaskan kujelaskan. sengsara maut. Allah Nah, melepaskan itu. sengsara maut. Makanya Oke, dia baik. dibangkitkan, Bang. Makanya ada Oke. kebangkitan itu, Bang. Baik. Oke, gak usah bangkit ya. Berlanjut kisah para rasul. Itu kau ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya bahwasanya ketika itu orang Yahudi terharu mendengar perkataan Petrus. Lalu dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Kalau memang itu benar Tuhan, kenapa Petrus mengatakan bertobat? Kata-kata bertobat itu ketika melakukan kesalahan atau tidak? Dalam ayat berapa, Bang? KPR 2 nomor 32 nggak salah ntar. Dalam 32 bahwasannya dinyatakan lagi di situ, Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bang, ada saksinya loh, Bang. Dia Ya dibangkitkan. iya, memang iyalah. Siapalah Lalu? saksinya itu? Lah mereka ini saksinya, Bang. Oke. Bahwa Kisah para rasul 2 nomor 38. Oke. Dalam 38 jawab Petrus kepada mereka, Iya. bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa disuruh bertobat? Apa yang mereka lakukan orang Yahudi? Yang orang Yahudi lakukan maksudnya? Di sini disuruh Petrus mengatakan bertobat. Sebelumnya baca Kisah para rasul 2 nomor 37 ayat sebelumnya. Ya kan karena mereka tidak percaya. Hah? Makanya disuruh bertobat. Tidak percaya. Bahwasannya Yesus adalah sang juru selamat, Mesias yang diutus Allah sebagai juru selamat manusia. Mereka tidak percaya, makanya disuruh Oke, bertobat. baik. Oke, aku nggak mau debat kusir ya. KPR 3 nomor 1. Oke, KPR 3 nomor 1. Pada Baca suatu hari selanjutnya. menjelang waktu Ah. sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lalu Stop. Ibadah kalian apa namanya? ibadah kami. Maksudnya ibadah kami apa namanya? Ibadah kalian apa namanya? Enggak tahu aku maksud pertanyaan abang. Itu pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3. Ini ibadah siapa ini? Sembahyang. Arti sembahyang itu apa, Bang? Iya, enggak, ini merujuk kepada Sembahyang ibadah dan siapa ini? ibadah? Enggak ada merujuk Hah? pada ibadah siapa. Pada suatu hari, ini Petrus dan Yohanes. Enggak. Pada suatu hari menjelang. itu hanya merujuk Oke, pada Muslim, kan? coba tunjukkan pukul. Gunakan sembahyang, Bang. Oke, baik. Apakah Kristen sembahyang? Pada agama. Apakah Kristen sembahyang? Arti sembahyang apa dulu? Kita Sembah. etimologi nih. Apakah Kristen nama ibadahnya sembahyang? Ibadah kami ya ibadah. Sembahyang itu Iya, sama bukan dengan bukan ibadah. sembahyang kan? Pernahkah Kristen mengatakan sembahyang? Sama dengan ibadah, Bang. Bahkan Oke, Kristen baik. Ortodok saat ini, Bang, ya. Pernahkah Kristen mengatakan sembahyang? Kenapa tidak? Hah? Pernah? Kenapa tidak? Pernah? Kenapa tidak? Baru perasaan aku baru tahu lah kalau ketanya orang, Ten, kamu kemana? Bentar mau ke gereja, ngapain? Kebaktian, berdoa. Bukan nama ibadah kami, Bang. Kebaktian itu hanya Ya udah, itu sembahyang itu menuju kepada siapa? Sembahyang itu menuju apa? Itu kepada ayat itu. siapa? Jadi orang ayat itu. Hindu sana, Abang mau mempersalahkan orang Hindu menggunakan. Kok Hindu pula? Berarti Yohanes orang Hindu? Bukan, gini loh. Jadi? Makanya aku bilang permasalahan bahasa Abang ini, Abang mengartikan Itu di dalam kitabmu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang, waktu ketentuan ibadah siapa itu? aku akan menjawab sesuai data, sesuai Oke, data, fakta. pukul 3 petang, saya tanya, pukul 3 petang itu waktu ketentuan ibadah siapa? Tanya sama orang ortodok sekarang, Bang. Kristen ortodok sampai sekarang sembahyang namanya, Bang. Tanya sekarang. Ibadah Gimana ya, mereka sekarang? ibadah itu namanya sembahyang. Kristen ortodok itu Cuma seperti sholat Protestan lagian, sama Bang. Katolik yang enggak. Jadi Ya, terus yang kalian permasalahkan gimana? Ini hanya permasalahan bahasa. Itu Enggak. Kristen itu dengan cara-caranya sendiri.
Gitu. Baik, adakah ketentuan waktu pukul 3 petang ditentukan? Ketentuan waktu 3 petang ditentukan. Ini tidak ditentukan, Bang. Bacalah, Bos. Ya, ini Pada tidak- suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul. Mereka Loh, itu tidak ketentuan. mengharuskan. Tidak ada disuruh kita di sini. Kalian tuh Baca, Bos. Baca. pada suatu Baca itu. hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang. Nah, Itu pada waktu sembahyang pukul 3 petang itu. Ya, kita nggak ada disuruh, Bang. Kalian semua Nah, harus itu- jam 3 petang. Nggak ada, Bang. Enggak, pukul 3 petang itu kan berarti sudah ditentukan waktunya. Ibadah siapa itu? Lah, ya itu ku bilang, Bang. Ini adalah tradisi-tradisi orang Yahudi atau Kristen Ortodok pun sampai sekarang melakukan hal. Perasaan orang Yahudi ditentukan pukul 3 petang. Itu pukul apa itu? Coba tentukan. Kenapa? Setahu, dengar ya, sebentar. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang itu menuju ibadah umat Islam. Pukul 3 petang itu, tunggu, sabar. Pukul 3 petang itu menuju waktu sholat asar yang sudah ditentukan waktunya. Yang Nah sekarang aku tanya dulu, aku tanya. Oke, baik, buktikan. Kau buktikan datanya Kristen Ortodok itu ada waktunya pukul 3 petang dan dikatakan sembahyang. Gini, kan abang tadi bilang kata sembayang, kan gitu ya. Bahkan Hindu pun lahir duluan, Bang. Mereka masih menggunakan kata sembayang. Sekarang aku minta di situ ayatnya dinyatakan pukul 3 petang yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan yaitu pukul 3 petang. Dalam Itu Alkitab, Bang. itu tertulis apa? Yaitu pukul 3 petang. Tapi tidak menjadi suatu ketentuan, Bang. Dari mana? Kenapa berani mengatakan waktu yaitu pukul 3 petang, yaitu pukul ditentukan waktunya? Kenapa? Apa yang salah? Berarti ayat itu Jadi, salah, Blen. Ayat itu bukan salah. Salah. Dia Jadi, menjelaskan. salah. Menjelaskan hanya pada waktu itu. Emang apa yang salah? Jadi kami, Bang, Iya. dari iman Kristen, Bang, Baik, renungkan firman siang dan malam. Tidak ada tunggu dulu. waktu. Yohanes dan Petrus pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah, Baitullah. Ketika di depan gerbang bait Allah banyak pengemis meminta sedekah. Oke, pertanyaannya, pengemis identik di rumah ibadah apa? Kenapa? Pengemis identik. Pengemis identik di rumah ibadah apa? Islamkah, Kristenkah, Hindukah, Budakah? Aku nggak bisa mengartikan ini, Bang. Apakah di gereja ada pengemis meminta sedekah? Ada pengemis minta sedekah di gereja? Nggak tahu, Bang. Ada? Kau kan ke gereja, ada nggak pengemis minta? Hah? Ada nggak? Belum pernah tuh aku lagi ibadah tuh tiba-tiba pengemis datang minta sedekah. Nggak ada ya? Kau sering nggak melihat pengemis di masjid? Nggak tahu, Bang. Nggak pernah ke masjid. Hah? Enggak, sekarang. Yang identik pengemis ya. Dengar ya, Bang, ini 3 dari dalil kata ini. abangnya. Ini, Bang, gini. Kita harus mirroring ya. Kita harus adil ya, mengartikan sesuatu ya. Ya berarti ayat Kalau ini misalnya aku salah, artikan, dibantah terus. Ini 3 ya, ayat ini dibantah. kalau misalnya salah aku ini mengerti, kalau misalnya aku mengartikan iman ayat. abang Salah dari ini, salah perkataan nulis, abang. salah berfirman ini 3 ayat ini. Ya, jadi kalau aku mengartikan tuh, dari kata-kata iya, abang makanya. barusan, iya kan? Kalau aku berkata dari, berarti dalam artian Muslim memperbolehkan orang jadi pengemis. Bukan, ini kan yang kita lihat. Begini loh, ayat ini ditujukan bermain kata-kata. Yohanes dan Petrus. Aku sekarang begini. Oke, kau sebutkan data yang di KPR 3 itu merujuk kepada siapa? Ibadah siapa? Mereka di situ Yohanes dan Petrus beribadah ke bait Allah. Itu menuju ke ibadah apa itu? Sembahyang pukul 3 petang. Oke. Coba aku sebutkan. Gini, Bang. Dalam Alkitab banyak banget dijelaskan soal waktu, Bang. Banyak banget bukan dijelaskan, banyak banget keterangan Enggak, ayat soal itu waktu aja di dalam- dibantah, ayat itu Iya. aja dibantah. Jadi kalau Ayat kita itu. merujuk sama pada ayat terus itu menjadi suatu ketentuan, nggak bisa, Bang. Oh berarti salah ayat itu, Blen. Salah, udah clear itu aja salah. Jadi gimana? Nggak mau juga salah. Karena memang bukan ada ketentuan dalam Kristen bilang kau itu harus beribadah jam 3 petang. Nggak ada. Itu Bang. buktinya harus jam 3. Coba tunjukkan data lain yang kalau Abang mau Ya udah, mau lu main tunjukkan data by data. komparasinya. Enggak, gini. Kalau punya Coba data tunjukkan dari lain. narasi Abang, aku membantah Kalau narasi punya Abang. bantahannya, Coba tunjukkan bantahannya di sini. Jangan ngoceh terus. Di mana ada dalam Percuma Alkitab, ngoceh terus juga kalau nggak ada disuruh bantahannya. gitu. Berarti ayat ini Kalian salah Kristen, ini. Tuhan kalian salah nih. berfirman ini berarti ini. Kan makanya aku bilang, ini bukan firman. Ya bukan makanya Tuhan tunjukkan berfirman. bantahannya di sini, datanya tunjukkan. Makanya kadang orang abang-abang ini Iya, sesuatu tunjukkan yang tidak datanya, penting. jangan nyalahin Gitu dulu, loh. tunjukkan datanya. Kalau ayat ini salah ya salah. Kalau benar tunjukkan datanya. Data apa, Bang? Lu bantahannya.
Maksudnya bantahan yang mana? Kan udah aku jelaskan bahwasannya di dalam iman Kristen Ini kan tidak bunyinya dijelaskan ayat waktu dan ini waktu. harus jam 3 petang nih Tidak ibadahnya. diharuskan, Bang. Nggak ada kata mengharuskan. Ya mana semua tunjukkan umat gak Kristen diharuskannya, melakukan. tunjukkan. Loh, jelas kami dijelaskan bahwasannya ayat Alkitab renungkan Ya mana firman datanya? itu siang dan malam. Iya mana datanya, Oke. mana kalau siang dan malam itu mana? Oke. Mana? Yuk. Bentar ya. Setahu gua cuma hari Minggu doang ya, Blen. Iya. Oh, nggak ada, Bang, ketentuan hari Minggu, Bang. Hari Sabat, Bang. Ini blender tadi habis ngapain sih? Headset saya sampai mati. Kacau. Piring dipecah-pecahin lagi, jangan-jangan nih. Mati headset saya nih. Kacau. Suka kali menambah. Lanjut lu Ustaz, aku subuh dulu. Jadi korban nih, jadi korban. Pecah gara-gara piring. Oke. Aduh. Dalam ini ya. Ganti headset saya. Cek 1, cek. Dalam Yosua 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai. Renungkanlah siang dan malam. Itu ada dalam Itu Alkitab. disuruh merenungkan, bukan disuruh ibadah, dudul. Lah, ibadah itu merenungkan, Bang. Merenungkan firman, Bang. Ibadah itu nggak cuma sekedar kita melafazkan sesuatu. Tulisan sembahyang siang dan malamnya mana? Lah, merenungkan firman itu, Bang. bagian Merenungkan daripada mengahuleng, sembahyang. setiap Artinya apa berdebu. sih, Bang? Bang, kita belajar etimologi bahasa dong, ayo. Merenung mengahuleng saja untuk kod. Nah kan, makanya gue bilang, kalian ini sebenarnya gunanya itu menjudge iman orang lain. Kalau misalnya saya balikkan nih, di mana? Ya udah, lu buka KBBI, merenung Ya. itu artinya apa? Ayo buka. Sembahyang yang abang maksudkan. Ya udah, merenung itu artinya apa? Lu buka KBBI. Aduh, makanya abang ini agak sulit nih, Bang. Enggak, Abang emang agak sulit menghadapi kalian itu. mengerti. Oke, boleh saya bertanya balik? Merenung di KBBI buka Boleh saya artinya bertanya balik? apa? Boleh saya bertanya balik? Kita harus Merenung, dong. ini enggak, merenung dulu, merenung Dari tadi dulu saya artinya sudah apa? bertanya. Saya udah Merenung menjawab loh. artinya apa? Buka di KBBI, merenung Saya artinya udah apa? menjawab dari tadi loh, Bang. Banyak Udah, banget yang merenung udah saya artinya apa? jawab Buka nih. di KBBI. Merenung Gua itu loh kalian ibadah, bertanya, sembahyang atau apa artinya? Renungkan firman, Bang. Renungkan firman, bukan merenungkan. Aduh. Jangan satu-satu kata. Jangan biarkan Gimana? Boleh saya bertanya? seorang Merenung itu diri. artinya apa? Renungkan firman disuruh, Bang, bukan merenung aja. Ya, merenungkan itu artinya apa? Merenungkan firman, bukan Ya, merenung merenungkan aja. firman itu artinya apa? Ya itu, baca Alkitab, hayati, artikan, Nggak. maksudnya apa Nggak maunya ulang. Tuhan dalam Alkitab gitu, Bang. Merenung itu Merenungkan artinya firman. ngahurang belagu, setetak kieu ya kok cahaya kan? anjing. Ini makanya Bang, ini menjudge iman orang lain. Giliran Kok saya boleh menjudge bertanya sih? enggak? Boleh saya bertanya? Boleh lah, boleh. Kenapa enggak Boleh ya? Aduh, ya Allah, habis subuh. Satu Gusti. saja. Ya, sebelum pertanyaan bertanya saya. merenung dulu, sebelum bertanya merenung dulu. Kan sudah ku jawab, Bang. Merenungkan firman itu artinya apa sih, Bang? Aduh. Sampai Sudah kan? saya. Ini kan Abang bertanya iman Kristen kan? Sudah. Bukan bertanya iman Kristen, bertanya Bible. Ya Bible itu iman Kristen, Bang. Iya, Bible dibantah dengan dogma. Kok dogma sih? Gimana? Oke, aku bertanya deh satu gitu. Bang, di dalam kisah nabi-nabi terdahulu ya, Bang. Semua nabi-nabi mendapat wahyu dari Allah itu secara langsung kepada Allah. Di mana ada Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah? Kalau tidak Hasil secara merenung, merenung. lewat kurir. Oh, berarti lewat merenung dong ya. Iya, merenung. Oke, itulah jawaban dari Muslim ya. Berarti saya tidak bisa ini dong. Merenung hasilnya berarti ya. Emang kalau Nabi menerima wahyu dari mimpi nggak boleh? Bukan dari mimpi, Bang. Ada nggak satu ayat saja menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad? Setahu saya itu si Paulus menerima firman dari Yesus itu katanya dari ilham hasil mimpi katanya. Bukan. Ya, itu kan dalam bukan itu yang saya maksud. Yang berbicara Oke, itu siapa? oke, Karena nggak yang apa-apa. saya maksud Ini perkara kurir saya ini, jawab Bang. dulu ya. Yuk. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Oke, ini jawaban seriusnya, Bang. Hanya di dalam Islam yang jelas konsep pewahyuan bagaimana Tuhan berfirman kepada hambanya. Tertulis di surah 42 ayat 51. Bunyinya, Bang. Surah ayat 51.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li basyarin ayu kalimahullah illa wahyan aw miwaro il hijab aw yursilar rasul nuhi ilaih gitu. Nah, jadi Allah berfirman begini. Tidaklah pantas Allah sang pencipta berkomunikasi dengan manusia kecuali dengan 3 cara. 1, memberikan wahyu. Wahyu itu kan memberikan pemahaman kepada hamba dengan berbagai macam cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang diberikan pemahaman dan seterusnya. Kedua, di balik tabir, batas. Jadi Tuhan berfirman, sediakan tempat, contoh ketika Nabi Musa menerima wahyu. Ketiga, mengutus utusannya yang bernama malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Nah, itu konsep pewahyuan di dalam Islam. Ya, saya akan menanggapi yang ketiga. Oke. Ini aku tidak menjas ya, hanya bertanya. Di mana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya malaikat Jibril ada dalam Al-Qur'an dijelaskan dia sebagai kurir dari Allah untuk menyatakan wahyu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Bunyinya, Bang. Bahwa kalangan bangsa Yahudi, bismillahirrahmanirrahim, qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzala alaika. Sebentar saya baca aja ya. Maaf, ayat Al-Qur'an saya takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Allah. Sorry. Bentar saya buka dulu. Man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, wahai Muhammad, atas seizin Allah. Di ayat lain dikatakan, malaikat Jibril itu sebagai Ruhul Kudus. Surah An-Nahl ayat 102. Di dalam surah 26 ayat 193 juga disebut sebagai Ruhul Amin, yang menurunkan kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya tidak mau menjudge sebenarnya ya, Bang. Itu kan sebagai iman harusnya kan. Jadi jawaban itu dari itu ayat. iman. Kalau kan? Ayat barometernya Karena dalil. ya, barometernya benar dalil. Maksudnya barometernya dalil, tapi kan tidak ada dijelaskan bahwasanya Rohul Kudus itu namanya Jibril, gak ada kan ya? Tidak ada. Nah itu. Enggak, mana coba bukakan Bang ayatnya, Bang. Ada Tadi kau tanya bahwasannya enggak, ini kan iman. Makanya kan dalam Al-Qur'an itu selalu ada tanda kurung nama Jibril gitu kan ya. Padahal tidak itu biar oten pada paham. Itu biar Kristen paham. Enggak, kami bukan untuk Masa kami. udah dikasih tanda kurung masih nggak paham juga? Al-Qur'an kan bukan buat kami, Bang. Iya, sebentar. Iya, makanya oten yang bertanya seperti Anda biar paham. Kalau sudah dikasih terjemahan ada tanda kurungnya masih nggak paham juga, itu kebangetan namanya. Nah, tadi saya satu tak jawab, di mana bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu adalah penyampainya malaikat Jibril. Saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat 97. Nama lainnya malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 102. Ya. Bahkan nama lainnya dikatakan Ruhul Amin, surah 26 ayat 193. Nama lainnya lagi adalah sebagai Ar-Ruh di dalam surah Al-Qadar. Itu nama-namanya yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Oke? Nah, begitu konsepnya. Coba, saya tanya kalau gitu Bang, di dalam Lukas 22 nomor 40, 41, 42, 43, ada malaikat turun ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani di waktu subuh, dia lagi tahajud tuh, berdoa kepada Tuhan. Dia ketakutan, dia merinding ketakutan seperti kering. Pertanyaan saya, malaikat siapa dia? Pertanyaannya malaikat siapa dia? Maksudnya? Malaikat apa yang turun kepada Dalam ayat Yesus? berapa, Bang? Lukas 22 nomor 40 sampai 43 seingatku. Ya. Tapi di situ Yesus bukan lagi merenung ya, lagi berdoa. Seingatku itu di Lukas 22 ya. Bang Len, 43, Assalamualaikum. 40 kalau nggak salah. Iya dari 40, 42, 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saya tanya, malaikat siapa ini yang datang? Tidak ada dijelaskan di situ malaikat siapa yang datang, Bang. Berarti nggak jelas.
Bukan nggak jelas, tidak Ya dijelaskan. makanya saya tanya Nggak siapa, jelas. malaikat siapa yang turun? Soalnya kalau kita komparasi juga sama hal seperti itu, banyak juga yang di dalam Al-Qur'an yang menyatakan ada wahyu seperti ini, malaikat siapa yang turun sebenarnya tidak dijelaskan dalam Nah itu malaikat Jibril tadi udah aku bilang. tidak semua ayat kan. Banyak ayat Ya, ya udah, yang Al-Quran yang itu nggak disebutkan diturunkan yang mana? oleh Coba. malaikat Jibril. Ya, yang disebutkan yang mana? Coba yang nggak disebutkan yang mana? Tunjukkan. Jangan framing. Yang mana? Coba tunjukkan. karena ini yang kalian Iya, ya lakukan tunjukkan dari dulu tadi, yang Bang. mana yang nggak disebutkan. Karena abang menyatakan framing. Yang kan, mana yang nggak disebutkan? Tunjukkan. Nah, udah mulai besar suara nih bang. Enggak, bukan besar suara, tunjukkan, jangan framing. Karena yang mana? dari tadi kalian kan lakukan Anda adalah framing. kesini membawa framing, nggak Lah? ditunjukkan di dalam Lah, saya Islam, menjawab dari tadi dalam pertanyaan Quran. Abang. Tunjukkan sama kau di mana. Bukan framing. Saya nggak ada Tunjukkan. framing dari tadi. Ayo tunjukkan, Oke. tunjukkan. Ayo tunjukkan di mana. Tunjukkan. Ayo lo, punya dua beban jawaban lo. Ayo tunjukkan. Makanya jangan ditambah-tambah narasinya. Jawab dulu aja tadi pertanyaanku itu. Akhirnya kok malah framing jadinya punya beban jawaban kan? Ayo tunjukkan. Kayaknya saya ada enterostop di mobil nih. Apa perlu kasih enterostop biar nggak mencret? Tunjukkan. Sebelum bertanya ke pertanyaan selanjutnya, tunjukkan dulu di mana. Biar enak. Kita diskusinya edukasi di sini, jangan bawa framing-framing, jangan bawa fitnahan-fitnahan yang gak jelas. Tunjukkan. Baru Macet. lanjut lagi diskusi. Macet. Kalau sudah ditunjukkan, biar enak diskusinya. Kita juga nggak bakal membawa data-data yang nggak ada tertulis di dalam kitab kalian. Ayo tunjukkan, biar enak. Dari tadi Ngecek, ngoceh mulu, ngecek. pusing. Gak ada ojek. Ayo. Dalam surat An-Nahl ya, ayat 102. Nah, tunjukkan. Allah berfirman turun malaikat membawa wahyu ya kan. Namun tidak menyebutkan nama Jibril, Bang. Di situ menyebut siapa di situ? Baca Bang. Rohul Kudus, Bang. Tapi Ah, dalam Rohul kurus Kudus. dalam kurung selalu dijelaskan dalam kurung malaikat Jibril. Dalam kurung malaikat. Ya. Biar orang Kristen paham. Surah 2 ayat 97 siapa di situ? Makanya aku bilang, Bang, ini kan Malaikat menjawabnya jadinya Jibril. lewat iman kan, jadinya kan. Lo bukan lewat data, kok lewat iman sih? Lewat iman itu, Bang. Lewat data. Kayak mana kau sebut data terpampang kayak gitu dibilang lewat iman? Jibril itu malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat 97. Di dalam surah An-Nahl ayat 102, Ruhul Kudus itu yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oknum Spesifik yang nggak, Bang, sama. dalam Al-Baqarah 2 ayat 9798 itu spesifik nggak, Bang? Bahwasanya dijelaskan bahwasanya itu malaikat namanya Jibril. Nah itu namanya menyebut kata Jibril. Oh. Saya bacakan aja. Kul mangkana adua li Jibrila, terhadap Jibril. Makanya kalian itu yang menjadi musuh para malaikat. Bahkan ini, Bang, Jibril ya, tafsir itu ya. yang Ini, Bang, menurunkan tafsir ya, Bang, ya. Al-Quran ke dalam hatimu. Ayat ini tidak menyebutkan nama Jibril secara spesifik, tetapi ulama menafsirkan mengaitkan Jibril terutama dalam Allahu konteks Akbar, berbahasa orang Yahudi. Oten. Sungguh luar biasa kegabrulan hidupmu ya Allah. Allahu Akbar. Saya tampilkan kalau gitu ya. Bener-bener dah ini jadi Oten, ampunilah hamba. Aduh. Saya coba nanti pakai kata apa ya, biar Oten bisa bacanya ya. Bahasa Arab nggak bisa baca. Aduh. Kira-kira Ustadz, beban pembuktian itu di dia bilang tidak spesifik. Buktikan itu tidak spesifik. Gitu loh. Buktikan. Ini, Tidak itu tidak ini. spesifik. Karena dalam artiannya di sini, Bang, selalu dalam kurung Rohul Kudus dalam kurung Jibril. Buktikan secara spesifik, Nih. secara bahasa Arab. Buktikan nggak ada kata Jibril di situ. Buktikan. nih. Di mana tidak ada kata Jibril di sini coba? Yang mana yang tidak ada kata Jibril? Ini nih. Tahu nggak bang? Ini nama Jibrilnya di dalam kurung nggak ini? Kok yuk? Gini loh bang, ya saya paham sih teman-teman Kristen itu hanya cuma doktrin. Tapi kalau pakai baca kitab kami, data itu diterima. Kalau kalian menjelaskan iman pakai doktrin, tapi kalau membantah data jangan pakai doktrin. Susah. Aku kasihan loh sama kau bang. Aku
Udah baik-baik loh tadi sebutkan. Coba kau merenung dulu. Ini dikatakan nih, katakan oleh engkau Muhammad, ngeblur. Mangkana adua li Jibrila. Siapa yang musuh Jibril? Sesungguhnya Jibril itu nazalahu yang telah menurunkan Al-Quran ala kolbika ke dalam hati engkau. Atau saya coba gini ya, sebentar giniin. Nah, ada nih, nih ada terjemahannya nih. Aduh, kayak mana sih? Aduh, Syukron bidadari. oh sekarang TikTok modelnya gini sih. Wih, tok. Ah, ini Jibril. Ini ada bahasa Arabnya. Udah ya? Oke. Udah. Sekarang ini pertanyaan saya di Lukas. Malaikat siapa yang turun kepada Yesus yang memberikan kekuatan? Ini kok hebat kali malaikat. Lebih hebat malaikat daripada Yesus Tuhanmu. Nih, dia katakan nih, maka seorang malaikat datang dari langit ya. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ada malaikat turun dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Berarti kan Yesus kurang kuat nih. Diberikanlah obat kuat, maksudnya diberikan kekuatan oleh malaikat. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi Akang jangan ketawa, saya lagi baca burem. Ya Allah. Tapi sulit ya Bang ya. Aku menghargai. Iya sulit kalau kita buatan manusia sulit sebenarnya ketika kita menambahkan kedua iman karangan ini. Kayak gini Karena pasti nggak di bisa sini akan aku lihat, membantah, soalnya karangan manusia ya. Kalian soalnya gini. bertanya itu bertanya itu soal iman Kristen. Yang tapi bertanya kalian mencari kesalahan itu secara eksplisit tidak ada tulisan Jibril. Padahal Roh Kudus aja dicuri dari Al-Quran loh. Kan saya baca belum selesai Di kan. original tag-nya nggak Takutnya orang tadi salah paham. Enggak, soalnya dari tadi yang Holy perhatikan bahwasannya framing yang dari awal dari si Bang Blender dari tadi, kalian menabrakkan iman kalian dengan iman Kristen. Tapi giliran kalian dijawab dengan iman Kristen. Kalian tidak terima bahwasannya iman Kristen ini seperti ini karangan gitu. manusia ya kayak gini ya. Hasil karangan wartawan ya Nah, kayak gini. Itu. Ya, kalau kita hasil karangan wartawan seperti ini susah, guys, susah. Pasti Bang, Al-Quran ditulis tulisannya kapan sih, dibangun Bang? dengan dogma, dengan Ya, isi ya. otaknya ya. Oke. Al-Quran Ini kan- ditulis kapan sih Bang? Ya ini kan sudah nggak ada jawaban ya. Ini yang malaikat yang memberi kekuatan itu kan sudah nggak ada jawaban kan gitu ya. Nggak ada namanya kan. Ya karena Oke. memang tidak dijelaskan di situ Bang. Oke. Kita nggak boleh nambah-nambahin Bang. Iya boleh. Nah sekarang kalau gitu siapa yang memberikan wahyu kepada Lukas? Siapa yang memberikan wahyu kepada Lukas? Mm-mm. Bang, dalam Alkitab disuruh Bang, tuliskanlah. Gitu loh. Beritakanlah. Iya. Gitu loh. Iya, Jadi siapa Lukas yang itu kan menuliskan salah satu wahyu muridnya. kepada Lukas? Jadi ini kan penulis-penulisnya ini kan adalah murid-muridnya yang disuruh memberitakan. Lukas menulis kitab itu berdasarkan wahyu atau berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian yang terjadi Bukan secara wahyu. langsung dia menjadi penuntunan Roh Kudus Bang. Bukan wahyu Pernyataan Roh berarti. Nah, di mana pernyataan Roh Kudus kepada Lukas? Kenapa Bang? Katanya kan jangan kau katakan yang tidak tertulis. Berdasarkan pengakuan Lukas berdasarkan wahyu atau berdasarkan penelitian? Nah ini yang sulit nih sebenarnya. Sulit. Abang mau memframing kemana nih? Loh, bukan Arahnya framing, nih, gitu. bukan framing. Enggak. Siapa yang bilang framing? Kalau Al-Quran tadi kan wahyu yang disampaikan kepada Nabi kami melalui malaikat. Sebagaimana Yesus juga menerima Salahnya kekuatan Bang, dari aku nggak boleh malaikat. framing di sini. Itu salahnya. Makanya aku menerima iman kalian. Saya seperti apa, framingnya silahkan di mana? kalian Saya pribadi. tanya. Gitu. Saya tanya sama Anda, Lukas. Ini kan kitab Lukas nih. Nah, saya tanya sama Anda, contoh pengakuan Lukasnya nih. Coba kau kasih ngeles terbaiknya dari pernyataan Lukas ini. Kan? Bang nggak akan ketemu Bang. Bahasamu sudah memframing Bang. Oh, jadi ya udah jangan ngeles kalau gitu ya. Di sini saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Ini permulaannya Lukas nih, pendahuluan. Dia katakan apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, di sini Lukas menulis kitab berdasarkan penyelidikan. Anda setuju? Ya. Setuju? Ya. Iya, berarti bukan wahyu kan? Ya makanya dibilang kitab Alkitab itu Bang, memang isinya firman Tuhan, tapi ditulisnya Penyelidikan Ya, bukan firman Tuhan. Kalau sendiri ya, firman setuju, Tuhan, bagusan. tapi yang disaksikan oleh saksi-saksi Bang. Enggak, dia saksi-saksi menulis nyata. kitab berdasarkan Oke, penyelidikan bukan firman Tuhan. Saya balikan ini Bang. Siapa saksinya bahwasannya Nabi Muhammad dikasih wahyu Bang? Nah, itu lain cerita. Lain cerita Nah, ini salah satu mirroring yang apple to Oke. apple Bang. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau masalah ini sudah beda level ya. Kalau Al-Qur'an wahyu, kalau Lukas kitabnya penyelidikan bukan wahyu. Maka nggak bisa. Makanya di kami bilang Bang, segala sesuatu itu ujilah Bang. Gitu loh Ya, kebenarannya. iya, ini penyelidikan. Cara mengujinya itu apa? Enggak, Ya, ini salah satunya cara menguji, Bang. Bahwasanya pengakuan butuh Lukasnya saksi nyata. sebagai penyelidik menulis Bahwasanya kitab butuh berdasarkan saksi nyata penyelidikan. Bang, ketika kita menuliskan sesuatu Bang. Iya. Benar tidaknya. Oke, saya bertanya balik mirroring nih. Gitu. Saya bertanya balik akui mirroring. dulu, ini bukan wahyu, akui dulu. Ini penyelidikan. Akui dulu. Jangan iya, sebelum mirroring akui dulu, ini bukan wahyu. Bang Alif, Gimana maksudnya ini bukan wahyu? Iya, itu Lukas. menyelidiki. Dia menulis Iya. dengan penyelidikan dan penyertaan Roh Kudus, Bang. Dalam Nah, iman nggak ada Kristen di sini, ya. nggak ada. Dalam iman Kristen seperti itu, Bang. Jangan iman, data yang dibahas. Lah, gini kan. Makanya gue pagi, bilang. pagi, Bang Alif, Bukan, pagi. ini dia berdasarkan penyelidikan lalu dibukukan. Oke. Wartawan. Ya. Oke. Boleh lanjutin, Bang. Iya, gitu dong. Jadi nggak level ya. Kitab izin, wartawan izin, dengan izin, kitab ya. wahyu Tuhan itu nggak masuk. Nah, sekarang lanjut. Apa ya? Nah, mirroring balik gini. Jadi dalam Alkitab itu, Bang, penulisan Alkitab semua disertai dengan saksi-saksi ya, Bang ya. Iya, Saksi karena nyata bahwasanya penyelidikan. kejadiannya itu bahwa kenyataan yang terjadi dituliskan dalam sebuah kitab. Itulah Alkitab itu ya. Gitu. Iya. Dituliskan dengan saksi-saksi nyata yang Iya, kejadian karena sesuai dengan penyelidikan. kejadian terjadi. Iya, karena Nah, penyelidikan. saya mirroring balik nih. Siapa yang menjadi saksi silakan. penulisan Al-Qur'an, Bang? Siapa yang menjadi saksi bahwasannya Muhammad menerima wahyu, Bang? Oh, menerima wahyu. Nggak ada saksinya. Terus Karena kenapa wahyu. sama Allah. bagaimana Saksinya bisa malaikat itu sama Allah. Sekarang gua mirroring. Nah, Siapa bagaimana saksinya Yesus bisa? masuk ke perut Maria? Siapa saksinya Yesus masuk ke perut Maria? Ayo jawab. Siapa saksinya? Makanya kan Harus saksi kita hidup berbicara, ya. berbicara Siapa soal saksinya iman. Firman masuk ke Maria perut itu sendiri Maria? dong. Hah? Ya sudah, Maria hampir itu Dia Rasulullah langsung, juga. langsung masuk, tahu dia. Gimana? Tahu dia, langsung Ya, masuk. karena Ada roh halus masuk ke perutnya. Tahu. Karena memang itu pewahyuan. Mana datanya dari- kalau misalkan Maria tahu si Yesus itu masuk ke perutnya? Mana datanya? Ayo, jawab. belum Siapa dijawab? saksinya Bapak Yesus bertanya. masuk ke perut Maria? Ayo, jawab. Inilah. Makanya aku bilang, Bang, nggak ketemu, Bang. Ini Nggak Bang. bakal ketemu, Iya, Bang. karena yang lu cari kesalahan. Bisa kita mencari kesalahan di Nggak, kalian, yang bisa. pertama mencari kesalahan ini sebenarnya Ya siapa? udah, sekarang Kita- tunjukkan kita saksinya dulu. siapa yang Kita menyaksikan balik dulu nih. Yesus masuk Anda ke perut Maria. Anda Siapa? berbicara soal mencari kesalahan. Yang mencari Iya, siapa kesalahan sebenarnya saksinya siapa? Yesus masuk Nah, ke yang perut mencari Maria? Siapa? kesalahan siapa? Anda Siapa sama saksinya Maria masuk ke Santa. perut Maria? Hah? Bang Santa. Yesus masuk ke perut Maria. Siapa saksinya? Saksinya itu ada Yusuf suaminya itu. Oh, Yusuf ngeliatin. Ada karena roh masuk ke malaikat dalam. sendiri juga. Mana datanya? Malaikat Makanya kan- sendiri Nah, ini Bang, kalau Kingdom begini, agama Bang. Allah kayak gini. malaikat Nah, kan berbicara yang mencari kepada kesalahan Yusuf siapa? juga. Ya udah tunjukkan siapa saksinya. Istrinya itu Maria itu kan mengandung dari Roh Kudus. Siapa saksinya bahwa ada Yesus masuk ke perut Maria? Siapa? Jadi gini teman-teman, 4 kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis itu berdasarkan data dan fakta sejarah. Bukan Yang wahyu, menulis makanya ini adalah para murid-murid. iya, makanya nggak Jadi bisa Alkitab disandingkan itu dengan kitab suci. ditulis itu Kitab bukan suci hanya firman berdasarkan Tuhan wahyu, tidak bisa disandingkan tapi dengan data kitab dan fakta sejarah penyelidikan. yang terjadi. Udah diakui teman-teman ya, kita kasih tepuk Bukan tangan. lupa. Kitab Bukan tidak bisa di- kitab teman-teman Maaf ya, Bang, ya. Kristen itu Bukan bukan tidak wahyu bisa Tuhan, disandingkan ya, Bang ya. Bukan tidak bisa nggak bisa disandingkan. dong. Sama Tapi- sekali nggak bisa.
Tapi bukan sebuah perbandingan karena dalam iman Ya iyalah. katakan bahwa Firman wahyu itu Tuhan adalah dengan iman penyelidikan kalian. wartawan mau Oke. disandingkan. Gila Nah kau kan ini. bahasamu kan framing kan? Loh, Bahasa apa yang abang framing? itu framing, wartawan gitu. Lah penyelidikan Alkitab kan? mencari berita. Pengumpul berita ini. Kalau di keimanan Kristen ya, Mana sih? sebuah firman itu dikatakan harus diuji. Ya silakan. Dan setiap firman itu akan disertai juga dengan tanda-tanda. Ya firman harus diuji. Mata-mata. Lah kitab Anda berarti nggak bisa diuji, nggak lolos. Orang bukan firman penyelidikan. Gimana sih? Nggak masuk lagi. Lanjut. Anda yang gak masuk loh, sesuai Lah tuh loh. kitab penyelidikan mau diuji apanya? Lah justru karena mereka maka diuji itu- justru karena diuji itu makanya mereka bisa menulis bang. Komparasinya. Nah iya, komparasinya begini, kitab abang-abang. penyelidikan bukan wahyu, ngapain diuji orang penyelidikan kok? Keempat kitab itu saling mendukung. Kalau hanya satu Ya saja iyalah yang namanya juga ngumpulin berita Dan dari kalau orang tidak lain itu harus saling dukung, ditemukan masa saling lagi berantem? Nggak dengan ada lah, aneh kitab juga yang kau ini. lain, maka itu bisa kita tidak percaya, nggak apa-apa. Tetapi kitab Markus, Matius dan juga Lukas itu semua peristiwa itu terjadi seperti itu. Kalau hanya satu saja yang menulis dan yang tiga itu beda, ya kita ragu, itu masih masuk akal. Iya udah, kan namanya juga penyelidikan, udah. Makanya aku bilang Ya. bang, coba kasih tahu siapa sih yang menjadi saksi, kenapa tiba-tiba Muhammad ujuk-ujuk tuh jadi nabi gitu. Wahyu itu bukan memerlukan saksi, yang memerlukan saksi itu penyelidikan. Gimana sih? Tapi kenapa beda sendiri ya bang Nabi Muhammad ya bang ya? Dia dapat semua nabi-nabi terdahulu ya bang ya. Ini kita kalau mau framing-framingan gitu. Siap nabi terdahulu bang semua mendapat wahyu dari Allah langsung, secara langsung dari Allah, tidak pak lewat Bicara. kurir-kurir. Oke. Saya tanya. Lalu di mana Muhammad itu bicara secara audible? Udah dengerin. Ini pembuktiannya ya. Coba siapa saksinya ketika Yohanes di Pulau Patmos menerima wahyu? Ayo. Iya. Semua yang tertulis itu Ya. kan dia dapatkan dan dia menuliskan. Dan Mulai gangsingnya dimainkan. Ayo. Bukan gangsing, Bang. Ada Gini loh. kitab Anda Udah namanya mulai Wahyu. bikin nabi. Yohanes di Pulau Patmos Gini loh. sendirian. Siapa Kita saksinya dia berbicara menerima wahyu? Di situ ada malaikat loh. Malaikat kita datang bicara itu. soal wahyu Anda kan. Kita bicara siapa soal saksinya? wahyu Ayo. Anda. Gitu. Ya Ayo. kan? Siapa Kenapa Nabi saksinya Muhammad ini beda ketika sendiri, Yohanes Bang? menerima wahyu di Pulau Patmos? Jawab. Bang, kenapa Nabi Muhammad ini beda sendiri Iya, dengan mulai Nabi gangsingnya dimainkan. Gitu. Kenapa Gangsingnya Nabi mainkan. Muhammad? Kenapa Nabi Iya, Muhammad gangsingnya itu dimainkan. menerima wahyu lewat Jibril, dan kenapa tidak harus Allah yang berbicara secara langsung? Loh, kitab Anda sendiri Nabi Musa mengatakan lewat malaikat. Ada lewat malaikat, tapi semua nabi Ada? terdahulu bang, ada lewat Ada. malaikat. Dia Ada lewat yang secara malaikat? langsung Tuhan. Ada yang secara langsung Tuhan. Dan semua nabi yang terdahulu, Lah iya, semua buktinya nabi terdahulu, Bang. buktinya kitab Anda mencatat Nabi Musa sendiri lewat malaikat. Ada yang lewat malaikat, ada yang secara langsung Tuhan berbicara. Ada Nah, secara makanya langsung tadi Tuhan saya berbicara. jelaskan. Tadi saya Tidak, jelaskan yang itu. namanya Ada yang yang langsung namanya dapat Nabi. wahyu. Al-Fatihah sampai Anas, Bang. Tidak Iya. pernah Yang ada namanya Muhammad Nabi. Iya, Semua gangsingnya mulai kepanasan. langsung Semua berontak nabi Arab. Serius. berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan bicara langsung sama dia. Mulai kepanasan. Itu di Alkitab. Iya terus. Iya terus Semua panas. nabi bicara langsung Oke, sama Tuhan. jadi Tidak perlu gimana perkara. mungkin kitab Wahyu Kalau Muhammad, Al-Quran semua mau firman disandingkan itu dengan melalui penyelidikan perkara. yang nggak level, Muhammad tidak Iya, pernah karena bicara nggak masuk, Al-Quran iya nggak kan? bisa diuji. Dia bilang perlu saksi, yang perlu saksi itu kitab penyelidikan, betul. Kalau kitab Wahyu nggak perlu saksi. Buktinya karena- tadi Lukas melakukan penyelidikan dari saksi-saksi pelayan firman. Itu Iya, mah karena namanya Al-Quran penyelidikan. tidak memiliki saksi. Kalau Wahyu nggak perlu. Contoh, Yohanes di Pulau Patmos, katanya nerima Wahyu. Siapa saksinya? Nggak ada, bro. Kalau perlu saksi nanti pemilu itu, baru perlu ada saksi. Nah, Atau jadi yang kitab berbeda dengan wartawan kami, penyelidikan, Bang. itu perlu saksi. Iman Ayo. Kristen, Bang, didasari Ah, iman dengan lagi saksi-saksi yang dibahas. terjadi. Beda. Iya, yang terjadi. Emang beda Tuhannya aja beda. Yang ditulis itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya wahyu. Tidak ada kejadian yang nyata Iya dong. di dalam. Makanya Semuanya bukan wahyu. karangan manusia. Makanya Wahyu. tidak bisa diuji, Bang. Al-Quran. Oke. Kepastiannya terjadi tidak bisa Nah, diuji. sekarang Bang. berarti ke pengujian ya. Pengujian, oke. Sekarang kita uji ya.
Bang Alif, Anda katakan Siap bahwa- nggak nih? Udah diam dulu, ini mau saling uji nih, mau saling uji ya. Mau saling uji. Coba, Antara kitab coba. dari Tuhan sama kitab bikinan wartawan. Coba jelaskan kitab bikinan wartawan dari mana manusia diciptakan. Ada bang di kitab Kejadian itu bang. Dari wartawan. Coba jelaskan coba dari mana? Di kitab Kejadian itu dijelaskan manusia itu dari tanah bang. Bukan, nggak ada. Enggak, ini salah ini pertanyaannya. Mana atau dari apa? Ayo. Aduh malu Iya kan? Malu gue. Banyak Malu. banget pertanyaan-pertanyaan lucu nih. Loh, katanya Ini menguji, pertanyaan katanya ini dibuat menguji. dari Gimana mana sih? Atau dari apa? Iya, dari apa manusia Kalau dari diciptakan? mana itu merujuk kepada tempat. Dari mana? Iya, Dari surga, dari jawablah. neraka, dari Mars. Ya Itu terserah bicara kau jawab. dari Pertanyaanmu mana? kau jawab, Itu semuanya bicara akan kena tempat. kok. Sekarang maksudnya abang ini apa? Kita juga nggak paham. Kita katanya nguji, oke. Iya. Katanya nguji. Nah, Agama katanya tadi minta diuji. Manusia, Iya, makanya manusia coba itu uji dibuat wahyu dari mana? dalam wahyu itu bang. Ya, berarti wahyu yang di kalian bumi percaya. dong. Kita Wahyu buka yang- ya, kita buka ya di sini. Contoh nih, ada kitab namanya nih. Kita buka ya. Nah, kita uji nih. Uji, bener gak nih? Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Kulit dulu, kasih daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Kasih tulang dan urat. Gimana tuh Bakso. coba uji? Oh, tetelan bakso. Ayo. Jelaskan. Uji nih, uji sekarang. Ayub, itu Ayub 10 nomor 10. Di mana ada susu, ada keju. Ayo. Maksudnya gini Ustadz, itu kan air susu, berarti semua manusia itu perempuan Ustadz, gak ada yang cowok, kan ada air susunya. Enggak Bang Ardi, kan ada tetelan baksonya. Berarti Nah ada itu ininya. nanti, itu di bawahnya. Iya. nanti Setelah jadi ada tulang, ada daging, ada bungkus urat. Jadi Jangan uratnya di secara luar. lebar. Itu pesannya itu apa? Maksudnya apa? Ayub sedang berbicara tentang apa? Yaitu dia curhat. Engkau menciptakan aku. Engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan seperti keju. Ginilah katanya yang tadi katanya siapa yang mencari kesalahan dan siapa yang pengen memframing. Nah ini yang terjadi bang. Lah kan dari tadi saya nanya, mana dalilnya penciptaan manusia? Makanya aku bilang, bang, ketika kalian bertanya ya soal iman Kristen, kalian nih jangan memohon Bukan atau iman, jangan data. menjudge. Saya nggak No. nanyain iman. Soalnya kalian membahas soal Bible. Bible itu iman siapa, bang? Loh, Bible itu data, imanmu doktrin di kepala. Beda dong. Ya itu kan framingmu, itu kan Framing lagi. Lucu emang ini. Bang, kalau kita membahas Al-Quran itu iman siapa, bang? Bang, kalau mengimani Kita kalau membahas Al-Quran, kalau misalnya saya membahas soal Al-Quran iman itu siapa? data, Al-Quran itu datanya, Ya, itu landasan iman iman milik saya, siapa? Iya, landasan yang jadi iman Anda. landasan, Nah, Babang. iya. Makanya aku bilang, bang. Anda kan kalau ketika beriman, Anda yang sedang membahas- dibahas landasannya bukan imannya, tolong pahami. Iya nggak ngerti Bukan bedanya. imanmu yang sedang dibahas, landasan imanmu. Dia nggak ngerti Ustadz, bedanya dasar beriman dengan iman nggak ngerti dia. Itu dia. Ini saya buka nih Al-Mu'minun sama Ayub. Kita uji nih. Uji. Atau kalau memang Ayub ini nggak sesuai, ya kau Coba diuji, bantah. coba Jangan yang diuji, ini bang. gitu loh. Coba diuji, bang, Nabi Muhammad, bang. Boleh Jadi nggak saya katanya framing tadi kira-kira uji begitu? pewahyuannya. Ini gimana ini? Ini mangkrak nih, proyek mangkrak. Ini Makanya mangkrak. aku bilang kan kita Enggak, ini waktu mangkrak itu ini. Kan saya duluan tadi bertanya nih kan ya. Ini Anda bertanya pengujian lagi nggak nih. jadi, pengujian nggak jadi. Nah makanya aku bilang Anda bertanya, itu kan udah dijelaskan tadi sama Bang Kingdom ya. Dibilang bahwasannya ada maksud tertentu ketika ayat-ayat Alkitab itu tertulis. Ya jelasin dong, makanya jelasin. Kan lagi nguji katanya. Nah kalau kita jelasin juga nanti Anda framing lagi. Gitu loh, karena Ya makanya enggak aku lah, bilang, ngapain di framing? ketika anda bertanya soal iman Kristen, terus kami menjawab Iman dengan cara iman lagi, Kristen. data. Ketika anda bertanya Jadi soal, enggak bilang aja kalau nggak sanggup pengujian ya udah nggak usah. Itu punya tangan nggak abang?
Nah, tuh. Nggak usah kalau nggak sanggup. Ayo diuji, nggak Bang, usah gitu. gitu. Allah mau Makanya punya diuji. tangan nggak? Coba kita uji. Kan kita Uji mau dulu, Bang. ujian nih. Ah. Allah mau punya tangan nggak? Allahu Akbar. Jadi ke situ sekarang. Iya. Loh, Allah kan mau kita punya mau tangan menguji nggak? kan? Ya udah. Allah punya tangan, Tuhanmu punya kelamin. Nah kan jadi ini kan, jadi dogma kan? Enggak, saya tanya, Tuhanmu punya kelamin. Saya masih sopan loh kalimatnya. Sekarang Jangan menabrak, Sekarang Bang. gini, kata teman-teman, Allah Ayo. itu zat, nggak berbentuk. Lah iya Mana Anda bisa makanya. klaim bahwa Allah punya tangan? Loh, tangan saya ini punya Allah loh. Makanya saya bilang Allah punya. Nah sekarang saya Apa? tanya, Tuhanmu punya kelamin. Saya tidak bertanya Anda punya tangan apa enggak. Lah tangan saya punya Allah. Kau tanyakan Allah punya tangan nggak? Saya jawab punya. Ini Lah, tangan dari- saya punya dari Allah mana? gitu loh. Dari Nah mana sekarang saya zat- tanya, dari mana Tuhanmu zat punya kelamin itu? nggak? Oke, Ayo. bentuk zat itu apa, bro? Lah bentuk zat itu apa? Ini pertanyaan yang nggak Allahmu sesuai. itu kan zat, Nggak, kan? jangan digeser. Itu udah pertanyaan No. baru. Itu pertanyaan baru. Allahmu itu zat, kan? Enggak. Itu pertanyaan baru. Loh, Sekarang saya Bang, tanya, Bang, Tuhanmu ini punya kan kelamin sesuai nggak? dengan pengujian, Bang. Allahmu zat, kan? Enggak, bukan. Salah itu kalimat itu nggak ada. Tuhanmu Oh. punya kelamin nggak? Saya tanya. Oh nggak ada. Hah? Oh, Nggak jadi ada. jangan kemana-mana dulu. Nggak, Satu-satu. iya, selesaikan makanya dulu. jangan kemana-mana dulu. Saya tanya. Ini tadi Ya, kan gugur. selesaikan Pengujian pertanyaan ayat saya gugur dulu. ya. Antara kitab wartawan Selesaikan dengan kitab pertanyaan wahyu saya tidak bisa dulu. diadu. Nah sekarang Anda tanya tadi tentang Oh. punya tangan. Oke, coba- sudah coba saya Anda jawab. deskripsikan. Sekarang jawab. Tuhanmu punya kelamin nggak? Coba Anda deskripsikan dulu. Tuhanmu punya Allahmu itu kelamin nggak? seperti Jawab apa? dulu. Jawab dulu. Tuhanmu punya kelamin nggak? Jawab loh, jujur. Soalnya hari ke-8 dia disunat. Itu yang disunat kelamin apa kelamun? Kelamun itu apa ya? Kelamin atau Aduh, Bang. Ya, lucu, pasti. jawab. Lucu sih. Jawab. Sebagai manusianya dia pasti punya. Berarti Tuhanmu Semua berkelamin anggota jadinya kan? tubuh. Jadi gini. Mana Tuhanmu semua yang berkelamin? anggota Saya tubuh, tanya, dari ujung apa kaki fungsi sampai kelamin ujung Tuhanmu? rambut, itu dia punya. Sebagai Ya, apa manusia. fungsi kelamin Tuhanmu? Menurut Jawab Anda dulu. apa? Anda Ada punya fungsi nggak? fungsi untuk apa? Ya makanya saya tanya, apa fungsinya kelamin Tuhanmu itu apa? Ya itu kencing. Argumen kores menyebar. Untuk membuang. Monggo, coba. Untuk membuang kelebihan Tuhannya butuh air di kencing. dalam tubuh. Nah, Astagfirullahaladzim. bagaimana manusia itu kalau lanjut Ustaz. rusak Lanjut dong Ustaz, aku cuma tubuhnya. nyimak Ustaz. Aku nggak mau debat Ustaz. Lanjut Dunia Ustaz. persilakan Abang, ini. Selamat pagi abang. Allahu Akbar. Lagi Bang ini. Nggak bisa diuji memang Bang dua-duanya Bang. Abang tuh abang Ya memang nggak bisa diuji lah. Abang tidak bisa Kan menjawab tadi juga. udah kita uji. Makanya Nah, dibilang, nggak bisa zat diuji itu- gitu. Soalnya kita Makanya Bang kita- Ali, Oke, saya mau tanya. berikutnya Coba nih. abang deskripsikan Nanti bentar ya, bentar nih. Jawabannya abang itu dari seperti tadi apa? abang bertanya loh, tapi pertanyaan kami Loh. tidak ada satu pun yang terjawab loh. Loh, bukan, pengujian dari tadi semua juga sudah Iya. dijawab. Bang Gimana Ali. Dari sih? tadi aku bertanya nggak ada jawaban loh Bang. Tolong Satu dong, aja dari Bang tadi, Ali, dari deskripsikan pertanyaanku dulu dari awal belum ada awalnya abang itu dijawab. seperti apa? Oke, sebentar Bang, satu-satu Bang, pelan-pelan ya. Saya jangan buru-buru lah, Kalau santai Tuhan aja. kami Santai aja, seperti pelan-pelan. ketika Ini menciptakan pengujian manusia, ya, dia pengujian. katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut Nih kita lagi gambar dan pengujian rupa nih, kita. pengujian. Oke, sebentar Jadi kita pelan-pelan. manusia ini Berikutnya, segambar dan serupa dengan Tuhan. nih. Nah, sementara Oke, kita buka Tuhan lagi, Bang Alif buka itu lagi. Ini tentang seperti firman apa? Tuhan ya. Yang berarti nyiptain Tentang firman manusianya. Tuhan. Sabar pelan-pelan. Ini kita menguji lagi nih. Kita menguji lagi nih. Kan abang, Bang, Baiklah kita Kelamin Tuhannya menciptakan ternyata manusia fungsinya berarti cuma gotong buat royong pipis. tuh Tuhan yang nyiptain manusia. Bang, Astagfirullahaladzim. kan Ya, Ya karena Allah, Yesus kami itu kan, Bang, datang ya. itu bukan untuk Bentar ya, kami. saya buka surah Al-Luqman. Sebentar, Yesus saya lagi itu buka datang surah bukan tujuannya Al-Luqman. untuk kawin. Sabar Satu. kawan, Tetapi sabar, tujuannya tadi belum sabar. dijawab, Bang. Sabar. Bang Ardi. Ya sudah saya sama Bang Ardian Nih, kita mau nih, ngopi saya aja, buka Bang. dulu ya. Saya buka dulu nih sebentar. Ini uji ya, ini Aku nggak uji ikut debat, teman-teman. Aku nggak ikut debat. Ini uji ya. Ya, ngopi dulu, Al-Quran ngopi dulu, menyebutkan, saya langsung terjemah Ngopi, aja ngopi. nih, terlalu suci saya baca aslinya. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Allah menciptakan langit tanpa tiang, oke? Yang kamu lihatnya. Seperti yang kamu lihat itu kan. Nah sekarang ada kita mau Ayub 26 mengatakan tiang langit bergoyang-goyang. Nah
Goyang apa tiang langit ini saya tanya? Tiang Goyang langit apa dia? Pargoy. Pargoy tiang langit. Woi, Pargoy. Tiang langit Framing lagi kan? Pargoy. Loh, kok Bertanya keren? lagi Langit framing kan? Pargoy. Enggak, yang satu mengatakan menciptakan langit tanpa goyang, tanpa goyang, tanpa tiang. Tapi yang ini ada tiang langitnya sambil bergoyang-goyang. Jadi, Saya Bang, tanya goyang kalau apa dalam- ini? Iya, kan itu kan framing itu yang abang bilang. Jadi dalam Kristen bang, ada namanya bahasa metafora bang. Ada juga bahasa-bahasa dasar yang kita harus framing, mengerti. namanya juga kita framing ya kayak gini. Berarti di sini Kan? berarti di sini langit bertiang kan? Nah kan, makanya aku bilang bang dalam iman Kristen kita harus menjawab dengan iman Kristen lah karena abang membahasnya. Iman lagi. Ya, Iya Tuhan karena yang juga ada metafora. Tadi ngajak Enggak tanya iman, menguji. bro. Bro, makanya nggak tanya kalau iman, kita bro. mengajak menguji bang, Cie-cie, kita harus menguji juga Nabi tiang Muhammad langit bang. Pargoy, Bang. tiang langit Pargoy guys. Kita juga harus langit menguji itu Nabi Muhammad adalah nih, Bang. simbol. Dia udah Tiang nggak sanggup langit data. Pargoy. Dia udah nggak sanggup data dia. Oke lah, oke lah. Tuhan ketika menurut Ayo, udah nggak sanggup dia pakai data. Mesir Kan? itu dengan tiang awan dan tiang Teman-teman api. yang 3,2 ada tiang langit yang lagi Pargoy guys. Ya. Ada tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai bangsa Israel. Itu Satu- Wah, satu pertanyaan hancur belum dong itu dijawab. pesawat kebakar ada tiang api guys. jadi kalau mau memaksakan keimanan Kristen dan kitab Kristen dengan Islam ya nggak bisa. Nggak Ya bisa. nggak bisa lah kitab dari Tuhan Ya, sama memang. kitab bikinan wartawan. Makanya dari tadi Ya, nggak bisa nggak apa-apa. dibuktikan, nggak level gimana sih? Nggak apa-apa teman-teman mau bilang bahwa Tiang langit kitab Pargoy, itu buat guys. wartawan. Kitab pengujiannya itu simpel aja. Nah, Apakah apalagi? ada kuasa Tiang langit lagi yang goyang ada dompet. di dalam kitab kita masing-masing enggak? Oh gitu. Karena kan ketika Alkitab itu firman Tuhan dan berkuasa. Tadi wartawan. Coba sekarang apa Makanya pengujian kami berikutnya apa, Kristen, teman-teman? Nggak apa-apa kami ya, masih bisa orang Kristen. mengalami dan merasakan dan melihat Nggak kuasa- apa-apa, mumpung masih kuasa ada tadi. Mumpung yang masih ada. tertulis di dalam Ya Alkitab udah, itu kami tunggu. Cepetan pengujiannya apa? Jangan ngoceh mulu. Soalnya bentar lagi punah. Nah, sementara Iya, buat tenaga. teman-teman Islam Coba ini tunjukkan siapa kepada ini? kami Siapa ini? bukti Gelasi, kuasa Gelasi. yang ada di Itu Quran. hantu sucinya suruh diem dulu itu. Bunyi terus loh. Apa yang mau diuji berikutnya? Bunyi terus dia. Katanya mau nguji lagi. Jadi Cepetan, gitu, apalagi pengujiannya sekarang apalagi? Kitab suci udah nggak level, nggak masuk. Apalagi pengujiannya sekarang? Iya maksudnya ada kuasa tuh apa? Bible itu orang Kristen nggak mati gitu, bisa bernapas dalam air, tidak perlu makan nasi. Apa kuasanya? Oke lah bang, kalau kita Tidak. tidak boleh menguji Nabi Muhammad bang. Tidak kena kanker. Kok. Oke lah bang, Oke, kita kalau kira-kira kita tidak kira-kira boleh menguji Nabi Muhammad berarti sebagai tidak nabi, ketemu nih bang. sebagai nabimu itu kuasa apa yang dia miliki, mujizat apa yang dia miliki, dan nubuatan apa yang pernah dia kasih? Oh, ke situ. Yosat gas. Oke. Ini nubuatan ya. Saya uji lagi kalau gitu. Nih, contoh. Ya, saya contoh ya. Nanti saya minta juga diuji oleh teman Kristen. Lagi-lagi kalau gitu. Perbandingannya ya. Nah, kan, Bismillahirrahmanirrahim. ujinya Bible lagi. Al-Quran, oi, enak aja kitabmu. Al-Quran ini. Anda buka surah Yunus. Kenapa kok botak tiba-tiba Ardiansa? Bismillahirrahmanirrahim. Abang lagi stres ya. Sampai rontok rambut. Di sini dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, lalu selamat ketika Nabi Musa membelah lautan, Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma. Abang, itu Musa, itu bukan Muhammad. Ini Nabi Muhammadnya dengerin, hoi. Diam dulu kau. Ini bukan gereja. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina lagofilun. Saya jelaskan nih. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, badan Fir'aun, agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang Abang, sesudahmu. Dengerin itu dulu, kisah Bang. bukan tentang Muhammad melakukan sesuatu. Iya, dengerin dulu. Ini Itu yang kan dilakukan kisah oleh orang Nabi lain. kami. Muhammad Dan menciptakan kisah sesungguhnya orang lain. kebanyakan Kisah dari Musa dan manusia Mesir. lengah. Itu Oke. bukan pertanyaan saya, Bang. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu Nah, tolong. saya nggak perlu dengar karena itu bukan kisahnya Muhammad.
Lo dengerin dulu poinnya, tolong dengerin poinnya. Bukan, poinnya saya tanyakan itu, apa mujizat yang Muhammad lakukan sebagai Ya, nabi? dengerin dulu ini. Nubuatannya Hei. dia apa? Kuasa Nah, yang Muhammad coba. miliki itu apa? Ya ini contohnya. Aduh. Karena membaca Al-Quran ini pakai otak, bukan Abang, pakai doktrin. Makanya itu otaknya dipakai kisah dulu, dengerin. Musa dan Firaun yang diceritakan Muhammad. Emang kamu tahu saya mau nanya apaan? Kok tiba-tiba nyanggah? Iya kan, di situ kan sudah ada kalimatnya Firaun, ada kalimatnya Musa. Bukan itu yang mau saya bahasnya, Kucluk. Makanya dengerin dulu. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan jasad Fir'aun diselamatkan. Padahal Nabi Muhammad hampir 2000 tahun tidak jaraknya dengan Nabi Musa. Oke? Kenapa dia berani mengatakan jasadnya diselamatkan dan Di mana dibuktikan jasad Nabi jasadnya Fir'aun? ditemukan Di mana? mumi Fir'aun? Jasanya di mana? Pertanyaan saya, kitabmu Di mana menjelaskan nggak jasanya sekarang? kalau jasad Fir'aun diselamatkan? Di mana? Buktikan di mana ada sekarang? Di mana Baru jasanya? naik diem dulu. Iya, di mana? Karena dari tadi kau ngarang jasa Firaun, kau ambil dari apa? Di mana? Tunjukkan sama kita di mana sekarang. Nanti sabar ya. Nanti tunjukkan di mana. Buktinya dong. Ada dan Bukti nanti di mana? Di Ada Roy. mana? Buktikan. Moderatornya siapa sih ini? Nanti Kegiatan gampang, Ah. sabar teman. Moderatornya siapa? Enggak. Kalau Kang. kita hanya bernarasi tanpa data, Bang, itu namanya ngibul, congor. Ya nanti kita buktikan Itu gampang. kebanyakan modal-modal orang Islam. Nah, itu tuh lihat tuh. Nah, Itu loh buktinya nah, tuh loh. di lihat. mana? Enggak, di Itu. mana dia sekarang? Mana? Ya itu dengerin dulu itu datanya Oh, tuh. itu. Itu Ya, di datanya mana? tuh. Di mana mumilnya? Ini siapa sih moderator ini? Kang. Ini aku, bentar. Kalau data gitu ya semua manusia bisa buat. Bukan, Saya juga bisa tuh Kalau kan, ada tadi dengerin bersama. Al-Quran Nabi kami mengatakan jasad Fir'aun itu diselamatkan. Jasad Siapa yang Fir'aun menyelamatkan? diselamatkan. Siapa yang Padahal ketika menyelamatkan? menerima wahyu ini Nabi kami nggak tahu. Iya. Penemuan jasad Fir'aun itu setelah Siapa yang Jasad menyelamatkan? diselamatkan, di mana buktinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nih, Moderatornya siapa? Sebentar Ustaz Ali. Apakah Firaun Sebentar, yang ya. saat itu Kang Gian Santang. tenggelam di lautan, Kang, moderatornya siapa? mayatnya masih ada sampai sekarang? Kang Gian, moderatornya siapa Kang? Ditambah lagi. Jasadnya Firaun yang Aki Kores tenggelam di moderator lautan, nggak? apakah masih ada sampai sekarang? Abang? Bukan. Mau apa? Siapa yang moderator? Cerita Ustaz Ali Firaun, moderator nggak? Nabi Muhammad dengan Aku moderator. Firaun yang ada Nabi Ustaz, Muhammad. si Roy turun. Oh itu datanya Stad. Itu mayat Firaun yang diawetkan. Sekarang mana mayat Lazarus yang dibangkitkan? dah, Aiko. Mana dia? Bro. Dari tadi. Ngeden. Onani otak Kristen. Mana mayat Lazarus yang dibangkitkan? Mana tadi makanan gua? Ntar naikin lagi. Jangan dong, Diki. Pantes Jangan si dong, Diki. naik lagi Roy. Pantes tadi si itunya udah nggak ada ya. Yang tadi siapa tuh yang pertama? Oh, saya nggak nyimak. Saya fokusnya ke data, sorry. Yang tadi yang pertama itu loh, yang nanya nuntut Rasulullah katanya mujizatnya itu. Itu Kingdom. Bukan yang satunya. Oh, Glacis. Oh iya, yang itu. Emang masih ada di bawah? Enggak ada kayaknya. Nggak ada. Aduh. Bang Alif, mana bukti bahwa jasadnya Firaun itu masih ada sampai sekarang itu? Firaun yang tenggelam ya. Malah saya minta disuapin di terus. bawah laut Ayo Kores itu. maju aja lah. Iya. Tadi kan udah dikasih lihat tadi fotonya, di mana museumnya, ini mayatnya, siapa aja penelitinya. Abang, Kan tadi udah dikasih lihat. Firaun itu bukan satu aja. Iya, ini Firaun yang tenggelam di dasar laut kan? Nah, Tadi di BBC-nya sudah dikasih. apa yang menjadi saksi bahwa itu adalah betul-betul jasad Firaun yang tenggelam di laut? Penelitinya namanya Maris Bucaille, orang Prancis. Oke, itu peneliti itu lahir tahun berapa?